خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا
Sadaqallahul azim. Ha antum, kamu ini, ulai, beginilah, tuhibbunahum, kamu menyukai mereka, wala yuhibbunakum, dan mereka tidak menyukai kamu, wa tu'minuna, dan kamu beriman, bil kitabi, kepada kitab, kullihi, semuanya, wa idza laqukum, dan apabila mereka menjumpai kamu, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman, wa idza khalau, dan apabila mereka menyendiri, addu, mereka menggigit, alaikum, kepadamu, al-anamila, jari-jari, minal goizi, dari kemarahan, kul, katakanlah, mutu, matilah kamu, bigoizikum, dengan kemarahanmu, innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, bizatis suduri, dengan yang ada dalam dada, intam saskum, jika menyentuh kamu, hasanatun, kebaikan, tasuhum, menyusahkan mereka, wa in tusibukum, dan jika menimpa kamu, sayyi'atun, keburukan, yafrahu, mereka gembira, biha, dengannya, wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaku, dan kamu bertakwa, la yadurrukum, tidak akan memudaratkan kamu, kaiduhum, tipu daya mereka, syai'an, sedikit pun, innallaha, sesungguhnya Allah, bima ya'maluna, terhadap mereka kerjakan, muhitun, mengetahuinya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahim, bisa menunaikan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita dirikan dan juga keluarga kita sama-sama menunaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan yang lebih sempurna. Dan bila di antara keluarga kita atau kita yang hadir kurang sehat, semoga Allah menyembuhkan, menyehatkan lahir batin kita.
Bila di antara kita ada yang sedang mencari rizki, semoga dibukakan rizki yang berlimpah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bila di antara keluarga kita ada yang sedang cekcok, kurang beres gitu, rada riweuh gitu, mudah-mudahan Allah buka pintu jalan keluarnya. Dan bila keluarga kita sedang tolabul ilmi, termasuk kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan ilmu yang maslahat, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayat yang kita baca ini dijelaskan di dalam pengertiannya gitu. Jika kamu mendapatkan, jika kamu ataupun beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu gitu. Dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya gitu. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Jadi jangan dikira orang kafir itu melihat orang Islam maju gitu ya, mereka itu sakit gitu. Digambarkan dalam Al-Quran gitu. Kita mah tidak tahu ya bagaimana sikap mereka, tapi Al-Quran beritahukan. Nah, gitu. Kata Allah, jadi Allah menerangkan dalam ayatnya, jadi dengan kegamblangannya, dengan kejelasannya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka menyendiri, nah itu, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah, matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jika kamu mendapat kebaikan, niscaya mereka itu bersedih hati. Bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapat bencana, kecelakaan, mereka bergembira karenanya. Kalau mendapatkan keberuntungan gitu ya, mendapatkan kebahagiaan, mereka itu bersedih hati. Jika kamu bersabar, nah gitu ya, kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi kita membaca Al-Quran ini hakikatnya sedang membaca firman Allah, apa, bagaimana, gitu ya, isi dari kandungan ayat tersebut. Dan ini luar biasa. Mengapa? Karena ya kita masih diberi peluang hidayah dan taufik. Begitu masuk malam Rabu, subuhnya sudah ada rencana-rencana untuk pengajian gitu. Untuk menggali Al-Quran, menggali maknanya, membaca tafsirnya. Dan inilah yang dikatakan dengan rizki, yang dikatakan dengan anugerah, yang dikatakan dengan ya kebaikan yang diberikan kepada Allah. Dan kita yang menerima kebaikan tersebut, sehingga menjadilah kita hamba-hamba yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membaca sebuah hadis, tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidaklah dia mengangkat seorang kafilah ataupun seorang pemimpin atau juga seorang khalifah, melainkan ia memiliki dua kelompok orang yang mendampingi. Pendamping yang satu menyuruh kepada kebaikan dan menganjurkan untuk melakukannya, dan kelompok pendamping yang lain menyuruh kepada kejahatan
dan menganjurkannya gitu. Orang maksum ialah yang dipelihara oleh Allah dari kesalahan dan dosa. Jadi memang Nabi Muhammad itu tidak pernah berbuat salah gitu. Karena memang dimaksum itu apa? Dibimbing, ya, dijaring gitu ya. Diberi jalan ketika ada yang akan memberikan hal-hal yang kurang baik, maka Allah selamatkan gitu. Jadi sudah dimaksum, diberikan sesuatu jalan untuk keselamatan, untuk terhindar dari segala hal-hal yang bisa datang berupa godaan-godaan. Tapi kalau manusia biasa semacam kita gitu, ketika ada tawaran-tawaran yang sifatnya menjauhkan diri dari kebaikan-kebaikan, bisa datang dorongan-dorongan untuk mungkin melaksanakannya atau juga meninggalkannya. Hanya dengan segala yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi benteng kita selamat dunia dan akhirat. Firman Allah Ta'ala, sungguh nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi tuh, gitu. Jadi sesungguhnya atau sungguh nyata kebencian dari mulut mereka. Mungkin bicaranya menyakitkan gitu ya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar gitu. Ya teman di keluar kemana teh sabaraha gitu. Sebenarnya ngagugudag dina jero hati mah lebih besar dari itu. Maksudnya nyata benar permusuhan ini dari raut muka dan lontaran ucapan mereka. Demikian pula kebencian yang tersembunyi dalam hati mereka dan tanda lain yang terlihat nyata bagi orang yang berakal. Jadi orang-orang yang membenci kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang mukmin itu kelihatan dari wajahnya, raut mukanya, ucapannya. Orang yang marah kan itu. Jadi dari raut mukanya, ucapannya tidak menentu gitu ya. Jadi pokoknya mah terus ngobrol, terus menyampaikan kebencian itu seolah-olah sedang melampiaskannya gitu. Nah kalau kita ada orang yang seperti itu jangan ngalawan gitu. Misalnya ada yang marah kepada kita, diam saja. Kenapa diam? Diamnya ini kita sedang menikmati bergugurnya dosa-dosa dari kita. Jangan saruana. Mun saruana mah sama-sama memproduksi kesalahan. Ini sabar. Sabar itu perih. Sabar itu perjuangan. Wah, kiat-kiat ting mah sabar-sabar mah cenah urang mah tuh dileyak batur. Itu bahasa setan. Kalau bahasa malaikatnya, tenang aja, kamu sedang berguguran dosa-dosa yang telah kamu lakukan melalui marahnya orang itu. Waduh, itu kan indah. Istilahnya dalam bahasa di rumah tangga itu apa? Itu ya itu ngomong, ini jempling. Ini jempling, itu ngomong. Apa itu istilahnya? Gitu, repok. Rep si itu pok si ulah plak pak peklok. Nah gitu ya. Nah jadi digambarkan jadi bagaimana ini menjadi kita lebih banyak informasi dari Al-Quran ini menjadi tahu bagaimana sikap orang yang membenci itu. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat nyata itu kepadamu jika kamu berpikir. Firman Allah Ta'ala, beginilah kamu ya, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Tuh harus hati-hati itu. Jadi ini Al-Quran mengatakan gitu ya. Jadi kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu. Jadi istilahnya bertepuk tangan sebelah gitu. Beginilah kamu ya, kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu.
yakni kamu mencintai mereka lantaran adanya keimanan yang diperlihatkan kepada kamu, padahal mereka tidak mencintai kamu baik secara zahir maupun batin. Kamu beriman kepada Alkitab seutuhnya, artinya tidak ada sedikit pun dari kitab itu yang kamu ragukan dan bimbangkan. Ibnu Abbas berkata, kamu beriman kepada kitabmu dan kitab mereka serta kepada kitab-kitab terdahulu, sedangkan mereka kafir terhadap kitabmu. Jadi kamulah yang lebih berhak membenci mereka daripada mereka kepada kamu. Apabila mereka bertemu denganmu, maka mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi orang kafir itu gitu, di dalam Al-Quran dijelaskan. Itulah perilaku kaum kafir. Nah ini, itulah perilaku kaum kafir. Mereka menampakkan keimanan dan kecintaan serta menyembunyikan kekafiran dan kebencian. Sebagaimana Allah berfirman, jika mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadapmu. Hal itu karena demikian benci dan marah gitu. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah matilah kamu karena kemarahanmu itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati, yakni jika keimanan mereka membuatmu benci, maka Allah akan meninggikan kalimatnya dan memenangkan agamanya di depan matamu sehingga kamu mati karena benci. Allah mengetahui kebencianmu terhadap kaum mukminin yang kamu sembunyikan. Allah akan membalasmu di dunia dengan menghinakanmu dan menolong mereka, dan di akhirat kamu akan dibalas dengan azab yang membara sedang kamu kekal di dalamnya. Kemudian Allah berfirman, apabila kamu mendapat kebaikan, maka mereka itu berduka. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan, kebaikan, mereka itu berduka. Berduka apa? Dan apabila kamu mendapat bencana, nah ini, maka mereka bergembira. Tuh. Hal ini disebabkan demikian besarnya permusuhan mereka terhadap kaum mukminin. Jika kaum mukmin mendapat kebaikan dan kemenangan, maka hal itu menggundahkanmu katanya. Dan apabila kejelekan dan kekalahan lantaran ada suatu hikmah yang diketahui Allah, seperti yang terjadi dalam perang Uhud, menimpa mereka, maka bergembiralah kaum munafik itu. Kemudian Allah menghitobi kaum mukminin ini. Apabila kamu bersabar dan bertakwa, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kamu sedikit pun. Artinya jika kamu bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan menyentuhmu, sebab kamu berada dalam perlindungan Allah. Tidak ada sebuah perkara pun yang menjadi melainkan sesuai dengan takdir dan kehendak Allah. Barang siapa yang berserah diri kepadanya, maka cukuplah. Kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah ini Allah sedang menerangkan bagaimana sikap-sikap orang kafir terhadap orang mukmin. Dengan diberitahukannya ini, kita dalam hubungan kehidupan bermasyarakat biasa aja, jangan berlebihan. Kenapa? Karena dikatakan tadi mereka sepertinya beriman padahal tidak beriman. Mereka dalam hatinya lebih besar kebencian yang tersimpan.
Kemudian Allah mulai menceritakan kisah perang Uhud yang merupakan ujian bagi kaum mukminin, sarana untuk membedakan mana orang yang beriman dan mana yang munafik, serta mana orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala maha mengetahuinya. Itulah hadirin jamaah yang berbahagia, dua ayat yang kita baca pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang dibuktikan dengan amal soleh. Jadi tiga hal yang harus selalu ada. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beramal soleh. Tilu, berilmu. Nah, ilmu, amal, iman, ilmu, amal, ini harus menjadi satu kesatuan. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi sholli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Nun Gusti rahmat kana bi, nun Gusti bersihkeun hate abdi, nun Gusti caangkeun hate abdi, nun Gusti hampunten dosa abdi. Ya Rabbi sholli ala nabi, ya Rabbi tahhir li qalbi, ya Rabbi nawwir li qalbi, ya Rabbi ighfir li dhanbi. Allahumma sholli wa barik wa sallim, amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.